Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Pagi masih dingin. Ya udah bangun rutinitas pagi lah, pasti udah bangun. Pagi ini menunjukkan pukul 05.48. Ya, kira-kira kurang 10 menit lagi jam 6 lah gitu kan. Udaranya masih sejuk sekali, masih dingin. Nanti di atas jam 10 itu panas. Ya, walaupun masih banyak angin lah yang namanya di hutan gitu kan. So, kali ini aku pengen ngebahas tentang kalimat-kalimat atau omongan masyarakat ya yang sering kita dengar gitu kan. Enak yo tinggal di situ gitu kan. Satu contoh saya aja lah. Enak yo tinggal di situ, makmur yo tinggal di situ. eh Ya, so jadi kayaknya kalimat-kalimat salah menurut saya. Salahnya gini loh. Tinggal di sini ya enak. Saya pakai baju lusuh, saya pakai baju kumal gitu kan. Gak ada yang komen, gak ada yang nilai, gak ada yang ribet lah intinya gitu kan. Bahkan sandal saya sehari-hari yang saya pakai itu loh sebelah merah, sebelah biru gitu kan. Karena saya ambil dari desa. Kupikir lah buat apa orang di hutan aja. Yang penting ukurannya sama. Ini masih bisa. Nggak usah lah terlalu boros untuk di hutan aja kok. Siapa yang mau lihat gitu. Enaknya seperti itu. Pakai celana besar, gedodoran gitu kan. Bahkan pakai baju sobek pun ya santai aja. Itu enaknya gitu kan. Lah minusnya banyak. Ya di sini cuek kalau masalah-masalah kayak gitu tuh cuek gitu penampilan. Minusnya di sini nggak ada listrik. Pengen es krim pasti jauh. Jangankan es krim, garamnya habis, gulanya habis. Itu loh harus tunggu. Saya harus tunggu, makanya saya stok gula, stok garam, stok bumbu lah intinya. Kalau rempah saya ada semua di sini, gitu kan. Jadi stok kira-kira banyak dan kira-kira garam tinggal satu. Misalkan ada saudara yang kesini, saya nitip, gitu. Ya tinggal di kota, so mau pergi bajunya kegedean enggak ya, gitu kan. Ada yang meritut enggak yo, gitu kan. Rambutnya wis rapih enggak yo. Kita ngomong sendiri gitu kan. Kita ngomong sendiri atau di benak kita, dalam hati kita, waktu kita bercermin gitu. Dilihatlah dari atas sampai bawah, sampai ke celana, sampai ke sandal, bahkan semuanya itu bermerek. Kalau nggak bermerek, kita mau ketemu, kita mau jamuan bukber sama teman-teman, katakanlah sosialita gitu kan. Kok pakai jam tangan yang biasa-biasa ini, ambillah yang ini, jangan yang jelek, nanti kelihatannya gimana gitu kan. Perlu diketahui sih kawan semuanya bahwa situasi apapun, kondisi apapun itu ada plus minusnya. Begitu juga di sini gitu. Di sini kalau malam saya gelap.
Saya cuma penerangannya pakai lampu ublik, dimar, sentir. Itu kalau orang zaman dulu bilang gitu kan, pakai lampu minyak. Pengen jajan, ya alhamdulillah kalau duit saya pegang gitu kan. Kalau duit saya pegang gitu kan. Karena sembari saya tanam sayuran juga saya ngerawat perkebunan sawit saya gitu kan. Jadi per 2 minggu rotasi ini dipanen gitu kan. Pengen mie ayam, mana ada yang jualan gitu kan. Pengen bakso, mana ada yang jualan, nggak ada. Pengen jajanan, nggak ada jajan di sini gitu. Ya begitu guys, jadi saya hidup di alam Borneo ini, di tengah hutan ini gitu kan. Jadi saya tidak perlu jaim untuk menjaga penampilan, tidak perlu perfect. So, tidak ada yang bakal menilai gitu kan. Tidak ada yang sendal kamu begini, baju kamu begini, penampilan kamu begini gitu kan. Ya mungkin itu enaknya lah, bisa santai menurut saya. Iso sak maune, sak karepe dhewe kalau tinggal di hutan itu. Ya paling plusnya segala semua sayur kita bisa ambil di sini. Mau ikan baung, mau bikin pindang baung, asamnya ada, kunyit, pokoknya rempah semuanya ada gitu kan. Mau belut cabai hijau, cabenya ada, belutnya ada gitu kan. Mau bikin teri, kalau di sini seluang ya, kalau di kampung bilang ikan teri wader itu ada, ikan putihan ada, bahkan ikan yang besar pun banyak gitu kan. Mungkin itu plusnya. Yo minusnya banyak gitu kan. Intinya minusnya banyak gitu kan. Ya dalam kondisi apapun pasti ada plus minusnya. Maka dari itu kita harus pandai-pandai bersyukur. Syukurilah apa yang ada. Nah, dari rasa syukur itulah gitu kan, akan mengikuti plus-plus yang tadinya minus bisa menjadi plus karena kita bersyukur. Kita menerima kondisi kita. Kita menerima keadaan kita. Beda ketika kita melawan ketidaknyamanan, itu akan membuahkan hasil yang sangat tidak bisa diceritakan guys. Yang jelas bisa bikin sakit, bisa bikin ambruk, bahkan dead. Ya, sering mendengar naik motor, lebih enak naik motor daripada naik sepeda gitu kan. Jelas, sangat jelas. Motor menggunakan bahan bakar minyak, lah sepeda tidak. Motor berpajak per tahun, sepeda ontel tidak. Spare part-nya sangat mahal, sepeda ontel tidak. Kelebihannya motor, mau tanjakan tinggi, ayo. Mau bonceng berat, ayo. Gitu kan. Mau jarak jauh yang bisa ditempuh dengan seharian, ayo. Lah kalau sepeda ontel 1 jam aja udah ngap-ngap. Gitu kan. Kalau ditanjakan kita harus turun, guys. Turun, kita dorong.
Kalau di turunan yang sangat terjal pun kita harus turun karena takut tersungkur. Gitu. Itu biasanya. Seperti itu. Banyak banget lah hal-hal yang kadang-kadang masyarakat kita sering enak yo tinggal di kota, semuanya serba ada. Jangan salah guys, di kota pun pasti banyak plus minusnya. Begitu juga di kampung, pasti banyak plus minusnya. Jangankan di kampung, di kota, di luar negeri sekalipun, ya. Ini nggak usah ngomongin orang lah ya, atau siapa. Saya ketika tinggal di Singapura, wow, enak. Mau belanja dari rumah, kalau di Singapura itu apartemen ya, sejenis apartemen atau kayak rumah susun gitu. Mau ke pasar atau ke tempat makanan atau ke mall atau kemana, itu semua di convert. Semua benar-benar dikasih pengaman. Dalam kondisi hujan ya, kita nggak kehujanan loh. Nyamannya di situ. Semuanya serba nyaman di situ. Dari apartemen itu ada apa sih? Atap lah. Kita tuh diatepin terus sampai bener-bener ke bas. Nah, setelah bas kita turun. Turunnya pun langsung diatepin langsung itu langsung ke tabungan kita yang hancur. Iya, tabungan kita. Singapura ya mahal biayanya. Di kampung mau ke warung aja, ya harus pakai, kalau hujan ya harus lari-lari, pakai payung, apa segala macam. Ya semuanya ada plus minusnya lah. Tidur di hotel bintang 5, yuk nyaman, kasurnya empuk. Selimutnya lembut, semuanya nyaman gitu kan. AC-nya tidak bunyi. Semua benar-benar perfect menurut saya. Hotel bintang 5 ya. Ya pernah guys tidur di hotel bintang 5. Waktu itu di beberapa kali lah. Ya nggak mau nyebutin merek lah, beberapa kali gitu kan. Nah, plusnya bangun tidur tinggal turun, breakfast, sarapan tersedia. Giliran tagihannya, yo tahu sendiri tagihannya, yo pasti udah 1.000 ke atas gitu. Lah tinggal di rumah sendiri yang mungkin sebagian ada yang kasurnya masih keras lah, apalah semuanya. Pasti kurang nyaman gitu kan. Tapi enaknya ya kita nggak mikirin tagihannya guys, gitu kan. Makanya dari itu dalam kondisi apapun itu ada plus minusnya. Ingat itu. Nggak ada yang sempurna guys. Gimana supaya kita membuat itu jadi sempurna? Syukuri. Syukuri apa yang ada. Syukuri kondisi kita. Jadi disitulah nikmat-nikmat yang tadinya minus akan menjadi nikmat gitu kan. Ketika kita merasa bersyukur gitu kan. Ya seperti saya tinggal di sini, saya menyukuri menerima kondisi ini supaya tidak bikin down. Soalnya kalau terus-terusan dilawan down,
nantinya ya bakalan ngefek di badan gitu. Ya, bagi sahabat semua, bagi teman semua, bagi semuanya yang lihat video saya, jikalau kalian memimpikan suatu desa yang asri, sejuk, indah, damai, ya udah, tinggal diatur perencanaan semuanya. Pasti butuh proses, butuh perjuangan. Nah, bagi yang di kampung pengen tinggal di kota besar pun, ya semua juga butuh proses. Silakan diatur supaya bisa tinggal di kota besar. Ya, saya tahu itu kan. Untuk meraih hal-hal tersebut itu tidak seperti home pimpah alaihum gambreng. Dari putih menjadi hitam, dari hitam menjadi putih gitu kan. Pasti butuh perjuangan. So, begitu aja dari saya. Sampai jumpa kembali di video-video saya berikutnya. Semoga video saya bermanfaat buat yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.